Uni Eropa merupakan sebuah kuasa dunia yang mengatur perekonomian sebuah negara, dan mereka membutuhkan bahan mentah daripada Asia, terutama sekali daripada Indonesia. Dan Uni Eropa mengugut mana-mana negara yang enggan memberikan apa yang mereka hendaki dengan mengganggu-gugat sistem perekonomian sebuah negara. Mampukah Indonesia menidakkan kehendak Uni Eropa? Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Detik Adu Mulut Jokowi Labrak Pemimpin Eropa Karena Menghina Indonesia. Wow, saya ini tajuk yang sungguh luar biasa guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Com Heat Zone ataupun Zone Panas. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Com Heat Zone ataupun Zone Panas dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Enter the EU market, and enforcement authorities will have a key role to play here. The proposal also includes derived products like leather, chocolate, and furniture. Jadi gini, menyangkut hilirisasi, tidak semua negara di dunia ini, terutama negara-negara maju itu ikhlas melihat negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam itu maju. There is a strong demand for betul. Kata-katanya sungguh jelas ya. ban is hurting our firms, particularly Indonesia being a major exporter of nickel oil. A ban pushes up the prices. Commodities like palm oil, soy, wood, beef, cocoa, and coffee are strong drivers of deforestation. Di sini negara-negara Uni Eropa Kopi, terus terang nikel, sawit, kepada kita semua dia mau Indonesia guys. akan mengancam perekonomian Indonesia jika tidak menuruti kemauan Uni Eropa. Uni Eropa terang-terangan mengancam Indonesia akan mengganggu perekonomian Indonesia jika Indonesia tidak mau mengirim kebutuhan Uni Eropa, yaitu seperti bahan mentah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oh begitu ya? Negara Eropa ingin Indonesia tunduk kepada negara-negara Uni Eropa, yaitu menuruti kemauan Uni Eropa. Jika Indonesia tidak mau menuruti, maka Uni Eropa akan mengancam memerangi perekonomian Indonesia. Uni Eropa kan protes kita bahwa Presiden memerintahkan Mas Bahlil jangan pernah mau menyerah dari siapapun, apalagi mereka mengintervensi negara. Maju terus, hadapi negara kita udah maju. Namun Presiden Indonesia yaitu Jokowi tetap kekeh atau konsisten tidak akan mau lagi mengirim bahan mentah lagi ke negara-negara Uni Eropa. Kita ini sudah ekspor nikel ore ini sudah berapa juta ton, selalu bahan mentah, Sejak Januari kemarin stop. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai. Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel. Materials is projected to increase drastically. We know that Europe heavily depends on import. And of course this dependency that we have on import threatens not only our climate and digital objectives, but it also weakens our industrial base. Dan saya ngomong di hampir semua forum, baik di Eropa, di mana-mana saya ngomong, Indonesia tidak akan pernah gemetar atau takut sedikit pun terhadap tuntutan itu. Kita hadapi. Indonesia sebenarnya tidak menutup diri. Indonesia selalu terbuka ke semua negara yang ada di dunia. Ya benar guys. Indonesia menegaskan ke semua negara, baik itu Amerika, Cina, dan Uni Eropa. Semua negara boleh saja berinvestasi atau membuka industri di Indonesia, tetapi harus mematuhi undang-undang atau peraturan yang dimiliki Indonesia. Eropa yang selama ini cuma satu negara yang masuk 10 besar, sekarang sudah masuk dua negara.
Serta Amerika Bapak Presiden yang 4 tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4, sekarang udah menjadi nomor 4. Ini semua terjadi karena arahan Bapak Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah. Tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita. Indonesia tidak mau jika ada negara asing yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang bisa menghasilkan sumber energi yang sangat menguntungkan bagi negara-negara lain. Nilai tambah yang besar bagi negara kita dan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat kita. Jangan dinikmati oleh negara lain. Negara kita besar, negara Indonesia besar. Kita mampu melawan negara-negara maju demi kemajuan bangsa Indonesia. Di sini negara Uni Eropa saat ini sedang mengincar bahan mentah nikel Indonesia atau ingin menguasai nikel Indonesia. Eropa memaksa Indonesia untuk mengirim nikelnya ke Uni Eropa. Jika Indonesia tidak mau mengirim nikelnya ke Uni Eropa, Eropa akan melawan, memerangi Indonesia. Of course, what's important that it's done respecting international, in this case, WTO rules. It's important. Of course, ini bahan yang sangat diperlukan oleh Uni Eropa, guys. Presiden Indonesia Jokowi menegaskan tidak bekerja sama dengan Uni Eropa juga nggak apa-apa, nggak rugi kita. Karena banyak negara asing yang berebut atau sedang bersaing berinvestasi di Indonesia, yaitu untuk mengelola bahan mentah di Indonesia. Artinya, jadi banyak negara di dunia ini berebut atau ingin berinvestasi di Indonesia untuk membuka industri atau smelter pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa untungnya jika negara asing membuka industri di Indonesia? Untungnya adalah Indonesia mendapatkan pajak yang begitu besar dan Indonesia mendapat alih teknologi, dan ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dan nantinya, kalau anak-anak bangsa sudah mendapatkan ilmunya, maka Indonesia akan mengelola sendiri tanpa campur tangan oleh negara asing. Iya betul, itu perancangan yang itulah tujuan kenapa Indonesia stop ekspor ke negara Eropa. Jadi menyangkut hilirisasi negara di dunia ini, terutama negara-negara maju, itu tidak ikhlas melihat negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam ini menjadi negara maju. Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju, itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju menjadi negara maju, juga banyak yang karena rela. Kalau Indonesia maju, maka negara-negara Uni Eropa dan negara Barat sudah tidak bisa memanfaatkan Indonesia lagi. Indonesia sadar bahwa selama ini Eropa telah menjebak negara Indonesia. Indonesia menilai bahwa Uni Eropa mengambil bahan mentah dari Indonesia itu ingin menjebak Indonesia atau bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara miskin atau jadi negara berkembang terus yang tidak ada maju-majunya. Ya, memang selama ini Indonesia selalu menuruti Uni Eropa yang selalu menjual bahan mentah ke Uni Eropa tanpa syarat apapun. Indonesia atau Luhut Panjaitan menegaskan ke Uni Eropa jangan macam-macam lagi dengan negara-negara besar Indonesia jika ingin negaramu aman. Bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Dia bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Karena Indonesia sudah tidak bisa lagi diintervensi atau ditakut-takuti. Di sini ada dua pilihan. Jika Indonesia mau menuruti Uni Eropa, maka Indonesia akan bisa menjadi negara yang miskin selalu miskin. Namun jika Indonesia tidak mau menuruti omongan Eropa, maka Indonesia siap menjadi negara yang maju dan berpengaruh dan penting di dunia. Indonesia atau Jokowi berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang berpengaruh di dunia. Selama ini negara tertuju ke Indonesia karena Indonesia adalah negara pasar dunia. Semua negara menjual produknya ke Indonesia karena Indonesia memiliki penduduk terbanyak nomor 3 di dunia. Wow. Sudah selayaknya Indonesia mandiri dalam hal teknologi karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan Indonesia memiliki pasar sendiri, yaitu penduduk terbanyak di dunia nomor 3.
Untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia harus bisa memakai atau mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa ada namanya ekspor bahan mentah ke luar negeri. Ini saja akan membuat Indonesia sangat disegani dunia. 10 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, memang Indonesia gencar-gencarnya ekspor bahan mentah ke berbagai negara seperti negara Uni Eropa. Namun Indonesia paham atau sadar bahwa selama ini Indonesia telah dibodohi oleh negara-negara Uni Eropa yang selalu memaksa Indonesia ekspor bahan mentah. Hal ini hanya menguntungkan pihak-pihak atau negara-negara Uni Eropa. Saat ini Indonesia ganti akan membuat Uni Eropa bergantung kepada Indonesia. Negara Uni Eropa ini maju karena bertahun-tahun memakai bahan mentah atau memakai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jika Indonesia tidak mengirim bahan mentah ke Uni Eropa, alhasil Uni Eropa tidak akan bisa menjadi negara semaju ini. Eropa gelisah jika Indonesia menjadi negara yang maju, karena jika Indonesia sudah menjadi negara yang maju, maka Indonesia sudah tidak bisa lagi dibodohi atau tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh Uni Eropa. Demikianlah video daripada zona panas guys. Wow, ini video memang panas guys. Dalam video ini jelas terlihat bahwa Uni Eropa mempergunakan Indonesia untuk kepentingan negaranya, memperkayakan negaranya hasil daripada bumi Indonesia, membuat pembangunan yang serba canggih, serba modern negaranya karena bahan mentah daripada Indonesia. Namun itu perkara lalu, telah pun berlalu. Pada Januari baru-baru ini, dengan kepintaran pentadbiran Indonesia yang dikepalai oleh Presiden Bapak Jokowi telah menghentikan penghantaran bahan mentah ke Uni Eropa, ke Amerika, ke China. Ini membuatkan Uni Eropa merasa tidak puas hati dan mereka mengancam untuk mengganggu-gugat perekonomian Indonesia. Namun Presiden Jokowi dengan tenang membuat satu kenyataan bahwa dia tidak akan tunduk sama sekali dengan Uni Eropa, dan dia mengatakan bahwa sekiranya Anda mahu bahan mentah daripada Indonesia, tidak perlu dikirim, maka Anda perlu datang ke Indonesia sebagai pelabur ataupun investor. Dengan kaidah ini, kelebihan lebih berpihak kepada Indonesia, karena sekiranya mereka membawa teknologi daripada luar masuk ke Indonesia, secara otomatis peluang pekerjaan kepada warga Indonesia terhidang di depan mata guys. Namun sekiranya mengirim nikel, sawit, kopi ke luar daripada Indonesia, maka kerugian kepada warga Indonesia karena tidak dapat manfaat apa-apa. Atas perkara itu, Presiden Jokowi dan juga kepemimpinan Indonesia telah pun sepakat membuat keputusan bahwa tidak ada mana-mana negara di Eropa, di Amerika, di China yang hanya sebelah pihak yang mendapat layanan istimewa ataupun red carpet. Semuanya perlu diberikan red carpet, semuanya perlu diberikan layanan sama rata asalkan memenuhi prasyarat yang Indonesia tetapkan guys. Pada saya ini merupakan satu langkah bijak daripada pemerintah untuk memastikan bahan mentah Indonesia tidak dimonopoli oleh hanya satu pihak, malahan bahan mentah yang ada di Indonesia memberi manfaat kepada Indonesia dan juga memberi manfaat kepada warga Indonesia guys. Dengan cara itu, Indonesia boleh berkembang lebih cepat. Secara otomatis sekiranya investor datang ke Indonesia, maka nilai mata uang Indonesia akan melonjak naik lagi tinggi daripada yang ada pada ketika ini guys. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai daya sumber alam yang sangat banyak. Kelebihan yang ada ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan Indonesia berkembang cepat dalam pelbagai sektor dan membolehkan Indonesia boleh menjadi negara maju dengan lebih cepat, lebih efisien dan memberi manfaat kepada sistem pentadbiran Indonesia dan juga menaikkan ekonomi warga Indonesia guys. Sejujurnya Anda sekiranya saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi sangat berani menentang mulut-mulut jahat daripada Uni Eropa guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.